Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pembahasan berikutnya, syurut sihhatis shaumi sittah, yaitu syarat sahnya puasa itu ada 6. Ya, kalau orang mau puasa, ya tidak sah puasa tersebut kecuali terkumpul semua ini. Kalau hilang salah satunya, maka puasanya tak sah. Yang pertama adalah al-Islam. Ya, fala yasihu as-shaumu minal kafirin. Ya, min kafirin. Maka puasa itu tidak sah dari orang kafir. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa rasulih." Apa yang menghalangi kalian untuk diterima sedekah-sedekah kalian, amalan-amalan kalian, kecuali karena kalian itu kafir kepada Allah. Ini At-Taubah ayat 54. Kemudian wal a'malu innama tasihu bil iman. Amal itu sah dengan keimanan. Allah juga berfirman, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepadamu dan juga orang-orang sebelummu, kalau kalian melakukan kesyirikan maka batallah seluruh amalmu dan jadilah kalian orang-orang yang merugi. Jadi walaupun seseorang itu Islam, tapi dia melanggar satu aja perintah Allah, contohnya diwajibkan bayar zakat, dia tak mau bayar zakat, maka dianggap dia kafir. Kenapa? Abu Bakar pernah memerangi orang-orang yang tak mau bayar zakat karena ingkar. Ya, karena ingkar itu. Ya, adapun karena malas, maka dia cukup dihukum, tidak dihukumi kafir. Nah, ini wilayah ulil amri, yaitu wilayah ulama dan pemerintah. Begitu juga orang yang tak mau sholat, dia mengingkari sholat itu tak wajib, aku nggak mau sholat, maka dia dikafirkan dengan masalah itu. Ya, walaupun dia puasa, walaupun dia haji, tapi tak sholat, maka dia bisa dikafirkan dengan meninggalkan sholat. Begitu juga yang lainnya, maka kita harus hati-hati. Begitu juga mengejek-ngejek agama, dia sholat, dia puasa, dia haji, ya, tapi dia mengejek-ngejek agama, ngejek Nabi, ngejek Allah, ngejek Al-Quran, ngejek syariat Islam, maka dia dihukumi kafir oleh para ulama, karena Nabi SAW dahulu pernah diejek oleh orang-orang munafik, dibilang buncit, dibilang begini dan begitu. Akhirnya turun ayat, walaqad kafartum ba'da imanikum, kalian dah kafir setelah kalian beriman. Maka hati-hati, satu kesalahan saja bisa menghilangkan keislaman kita, maka kita harus jaga keislaman kita itu. Kenapa? Kalau Islam kita itu hilang atau lepas dari kita, maka bisa-bisa kita tidak diterima ibadah-ibadah kita. Kemudian al-aqlu, yang kedua adalah akal. Fala yasih as-shaum min majnunin. Enggak sah puasa dari orang yang gila, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rufi'al qalamu an thalathatin anil na'imi hatta yastaqid, dari orang yang tidur sampai dia bangun, wa anis sabi hatta yahtalim, dari anak kecil sampai dia mimpi basah balik, wa anil majnun hatta yaqil, dari orang gila sampai dia sadar dari gilanya. Kemudian yang ketiga adalah tamyiz. Tamyiz, fala yasi'u as-shaum min tiflin, maka enggak sah puasa dari anak kecil, ghairi mumayyiz, yang belum bisa diajak bicara dan menjawab pertanyaan dengan benar sesuai dengan hadis Ali dan Aisyah sebelumnya. Yang ketiga ini adalah yang disebut nama takhlifiyah, orang-orang yang dibebani syariat, yaitu orang yang Islam, orang berakal, dan satu lagi balik. Tapi di sini dibolehkan tamyiz sudah dibolehkan berpuasa. Keempat adalah niat. Kemudian yang keempat adalah niat. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, fala yasihu shaumun illa biniyatin minal. Puasa itu enggak sah kecuali niat di malam hari. Ingat, niat itu di malam hari. Jadi sebelum kita tidur kita pasang niat kita untuk berpuasa di besok pagi. Kalau enggak niat, maka puasa yang satu hari kita lakukan dianggap tidak sah. Sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, man lam yubayyit, siapa yang belum niat siyama minal lail, yang belum berniat puasa besok hari di malam hari, fala siyama lahu, maka enggak diterima puasanya, tak sah karena tidak ada niat.
Walikulli yaumin niyatun, dan wajib pasang niat di setiap hari. Qala Ibnu Mundir mengatakan wajibu ala anna man nawa as-siyama yaqula lailatin min siyam ya syahr Ramadan fasama anna saumahu tammun. Siapa yang berniat ya setiap malam di bulan Ramadan, maka puasanya sempurna. Kenapa? Li'annahu shaumun mafrudun, ini adalah puasa yang diwajibkan. Ya fatu'birat fihi an-niyatu, maka dia dianggap kalau ada niat ya minal lail li kulli yaumin, maka niat itu Nabi perintahkan di malam hari, enggak boleh ya kalau qada'i seperti qada. Wali anna kulla yaumin ibadatun, karena setiap hari ibadah, maka ada tiap hari perubahan ya niat ya. Munfaridatun, dan dia ibadah yang tersendiri, makanya kalau kita enggak kerjakan satu hari, ganti satu hari juga. Fala yaddasilu bil akhari, enggak bersambung dengan yang lain, enggak cukup niat itu cuman sekali aja untuk satu bulan, enggak boleh. Ya. Ya, wala yubsadu ahaduhuma bi fasadil akhari. Dan kalau kita tinggalkan satu puasa aja satu hari, yang 29 hari itu enggak batal dikarenanya, maka niat itu harus tiap hari. Fa asbah ayyamal qada'i, maka ini seperti hari-hari kita mengganti. Kemudian wa fi ayyi waqtin min al-laili nawa ajza'ahu. Ya di setiap ya waktu di malam hari kita berniat ya secara ya terpisah-pisah sesuai dengan hadis Hafsah yang setelah lalu. Dikarenakan malam itu tempatnya tidur, maka dikhususkan niat ya dengan sebagiannya ya dari puasa-puasa yang 30 hari itu yang dia berniat puasa padanya. Wala yasul shaumu tatawwu'i bi niyatin minan nahar wa yasihu shaumu tatawwu'i bi niyatin minan nahar. Beda dengan puasa sunnah, boleh kita berniat di siang hari sesuai dengan hadis Aisyah ya. Nabi SAW ya datang kepada Aisyah pada suatu hari, ya Aisyah, hal indakum syai'un, apakah ada makanan? Qala fa qultu ya Rasulullah ma indana syai'un, enggak ada makanan ya Rasul. Fa inni imun, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, aku puasa. Kemudian inqita'u damil haid, itu wanita yang dia itu sedang haid, maka haidnya bersih, dia langsung mandi, maka besoknya dia harus berpuasa. Fala yasihu shaumul haid, maka kalau misalnya orang yang haid di siang hari, puasanya otomatis batal, enggak sah. Sesuai dengan hadis ya Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah laisa idha hadat lam tusalli wa lam tasun. Oh, alaisa, apakah kalian kalau misalnya haid kalian itu tidak sholat dan tidak puasa? Ini menunjukkan bahwasanya gitu haid langsung batalkan puasanya. Tak kala bersih mandi, besoknya dia malamnya dia niat, besoknya dia berpuasa. In kita udah menifasi ya hilangnya darah nifas. Hilangnya darah nifas biasanya 40 hari, ada yang kurang, ada yang lebih dari itu. Maka dia lihat dari darahnya. Falayasihu shaumun nifasi, orang yang baru melahirkan itu tidak boleh melahirkan atau keguguran ya, itu tidak sah puasanya. Li'anna nifasa kal haid yuqasu alaihi, karena nifas itu sama dengan haid dan dikiaskan. Ya. Bahwasanya ya pamata yang kota adamul haid, kapan saja darah haid itu hilang, atau nifas lailan, atau darah nifas itu malam hari, fanawati sauma, wajib dia niat saum, puasa, thumma ghtasala fin nahar, kemudian dia boleh mandi di siang harinya, enggak harus malam hari dia mandi. Wasaha saumuha, maka sah saumnya, li hadis Aisyah, sesuai dengan hadis Aisyah dan Ummu Salamah bahwa Rasulullah SAW kana yudriku al-fajr, Nabi SAW mendapati ya subuh wa huwa junub, tadi malam beliau berhubungan dengan istrinya ya min ahli, thumma yaghtasilu wa yasum, kemudian Nabi SAW ya mandi dan melanjutkan puasa, maksudnya Nabi mandi, sholat subuh, dan puasanya tetap lanjut. Dan haid dan nifas itu sama saja. Itulah dia anak Tabiatul Qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.